Selamat pagi adik-adik, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan baik ya. Jangan lupa untuk terus terapin protokol kesehatan di kegiatan kalian sehari-hari ya, supaya kita semua terhindar dari virus corona. Minggu kemarin kita nggak ketemu ya, karena kemarin ada satu dan lain hal, jadi kakak-kakaknya nggak bisa buat video buat kita ibadah sekolah minggu bareng-bareng. Sekarang untuk memulai ibadah sekolah minggu kita kali ini, mari kita buka dengan doa. Gimana sikapnya? Sikapnya yang baik dulu, baru nanti kita mulai berdoa. Udah? Sekarang mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kami datang ke hadirat-Mu ingin mengucap syukur dan berterima kasih Kau sudah kumpulkan kami di tempat kami masing-masing, sehingga sekarang kami bisa berkumpul bersama beribadah sekolah minggu. Tuhan Yesus, kiranya Engkau mau memberkati sekolah minggu ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Doa yang tiada sempurna ini kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Setelah berdoa, untuk lagu pembukaannya kita mau nyanyiin satu lagu dari Terbit Matahari. Oke, kita nyanyi itu ya. Masih ingat kan? Masih lah. 1, 2, 3. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Oke, setelah tadi kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan, sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kakak mau kasih tahu tema sekolah minggu kita kali ini. Tema sekolah minggu kita kali ini adalah Aku Siap Menjadi Saksi Tuhan. Selanjutnya, kita mau mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh Mbak Tara. Selamat pagi anak-anak Laskar Kristus. Anak-anak hari ini mau dilatih berani bersaksi. Puji Tuhan. Mari terlebih dahulu kita memuji Tuhan. Lagunya, Saya Bukan Pasukan Berjalan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Nah, ayat Alkitab kita hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 21 yang demikian firman-Nya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk.
Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantara Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat, dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas langit dan tanda-tanda di bawah di bumi. Darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan." Demikian firman Tuhan. Ayat inti kita terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 14. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini." Nah, sebelum kita masuk ke firman, mari kita lihat video ini bersama-sama. 나를 적시셨고 그 살찌져 나를 먹이셨네. 내 안에 있네.
나를 적시셨고 그 살찌죠 나를 먹이셨네 나를 찾으시고 그 몸 죽여 나를 살리셨네 그 피 흘려 나를 적시셨고 그 살찌죠 나를 먹이셨네 Ya, adik-adik, cerita dalam video tersebut menceritakan bagaimana Petrus yang dekat dengan Tuhan Yesus, tetapi dia tidak mengakui dan mengenal Tuhan Yesus. Namun, Tuhan Yesus mengasihinya. Tuhan Yesus menanyakan kepada Petrus, apakah dia mengasihi Tuhan Yesus? Tuhan Yesus bertanya lagi 3 kali, dan Petrus juga menjawab 3 kali, bahwa dia mengasihi Tuhan Yesus. Maka pengampunan dari Tuhan Yesus memberi kekuatan bagi Petrus untuk menyerahkan hidupnya, memikul salib dan melayani Tuhan Yesus. Dalam bacaan Alkitab kita hari ini, kita mengetahui hidup Petrus yang menyerahkan diri untuk berani menjadi saksi Tuhan bagi banyak orang. Petrus menyadari pengampunan Tuhan Yesus yang sangat berarti. Petrus mengenal dan percaya Tuhan Yesus. Lebih dari itu, mengapa Petrus berani menjadi saksi? Karena Yesus dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus dalam Alkitab tadi tampak seperti lidah api. Adik-adik, apakah juga mau mengasihi Tuhan Yesus? Tuhan Yesus memberi kekuatan untuk berani menjadi saksinya. Nah, kalau adik-adik mau menjadi saksi Tuhan, adik-adik menjadi laskar Kristus. Kesimpulan renungan hari ini adalah setiap orang yang telah menerima Tuhan Yesus akan disanggupkan mengasihi Tuhan dan berani menjadi saksi Kristus dengan pimpinan Roh Kudus. Amin adik-adik, amin. Nah, baru saja kita tadi sudah mendengarkan firman yang dibacakan oleh Mbak Tara. Semoga adik-adik semua bisa mengerti apa yang difirmankan dan bisa mengambil pelajaran serta menerapkan firman tadi di kehidupan sehari-hari adik-adik semua. Untuk menutup sekolah minggu kali ini, mari kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami datang kembali ke hadirat-Mu, mengucap syukur dan berterima kasih Engkau sudah pimpin sekolah minggu kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya apa yang sudah kami dengar tadi bisa kami terapkan pada kehidupan kami sehari-hari. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami dalam mengikuti sekolah minggu kali ini. Doa yang tidak sempurna ini kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Sampai bertemu di sekolah minggu berikutnya ya. Tuhan memberkati.